Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan nikmatnya kepada kita manusia. Nikmat yang tak pernah bisa diganti dan tidak ternilai harganya di hadapan manusia. Nikmat iman dan nikmat sehat yang sekarang dirasakan adalah bagian dari nikmatnya. Dan tak pernah kita bisa mencoba untuk menghitung nikmat tersebut. Karena sesungguhnya nikmat Allah itu tidak akan pernah dapat terhitung oleh hitungan matematis manusia. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyelamat umat manusia dari jurang kehinaan dan kenistaan menuju alam penuh berkah dan keselamatan dalam nuansa Islam. Semoga hal tersebut juga tercurahkan atas keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa taat dan patuh menjalankan sunnah Rasulullah sampai akhir zaman kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Dalam khutbah ini, di sini saya akan berpesan kepada diri saya sendiri dan para kaum muslimin sekalian yang hadir untuk tetap senantiasa secara konsisten dan selalu komitmen dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi bahkan meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, kita akan sama-sama mempelajari sebagian ilmu agama yang semoga dapat bermanfaat bagi khatib dan para hadirin semuanya. Maka, akan khatib sampaikan khutbah tentang akhlak terhadap orang tua. Hadirin yang saya hormati yang berbahagia, akhlak merupakan salah satu indikator tercapainya kesempurnaan iman seseorang, yaitu tingginya nilai akhlak baik dan berbudi pekerti luhur. Sedangkan iman sendiri merupakan sesuatu yang paling penting nilainya di sisi Tuhan. Ia merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya karena ia merupakan landasan dari segala-galanya dan setiap langkah aktivitas hidup dan kehidupan manusia. Dapat juga dikatakan seorang muslim yang akhlaknya mulia. Orang tersebut tebal imannya. Ya, sebaliknya, seseorang yang buruk budi pekertinya tergolong orang yang tipis imannya. Orang yang paling baik adalah orang yang baik budi pekertinya terhadap istri-istrinya dan anak-anaknya juga kepada keluarganya. Hal ini dapat dimengerti karena keluarga yang paling kecil itu terdiri dari suami dan istri. Suami sebagai kepala rumah tangga, dan hal ini pun juga berlaku bagi istri. Sama halnya perintah Tuhan terhadap orang-orang lelaki yang beriman. Perintah tersebut bukan hanya untuk kaum laki-laki saja, melainkan juga untuk kaum wanita. Bagi anak-anak yang belum beristri juga berlaku ya. Yaitu mereka harus berbuat baik kepada orang tua mereka, kakak-kakak mereka, dan adik-adik mereka. Hadirin yang dirahmati Allah, setiap orang wajib menghormati orang tua mereka, terutama ibu. Hal ini memang sangat logis dan banyak sekali hadis Nabi yang menerangkan hal ini. Dari segi akan atau secara rasional dapat melihat betapa sulitnya dan repotnya seseorang dalam rangka mempersiapkan dan menunggu kelahiran anaknya. Sejak ibu mengandung 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya, biasanya ia merasa mual-mual, ingin muntah, dan sebagainya. Makin hari kandungannya makin besar dan makin berat. Tidak bisa diletakkan walau sejenak. Kemana ia pergi, ia harus membawa beban berat dengan susah payah ini. Setelah kandungannya berumur kurang lebih 9 bulan, biasanya bayi itu akan lahir. Kadang-kadang ia mengalami kesulitan, bahkan kadang-kadang harus dioperasi serta mempertaruhkan nyawanya ya. Para hadirin sekalian, setelah anaknya lahir ke dunia ini dengan selamat, dengan penuh kasih sayang ibu yang merawat anaknya, bila si bayi lapar, ibunya menyusuinya. Bila si bayi buang air besar atau kecil, digantikannya pakaian yang kotor atau jadi bersih. Kalau si bayi ini sakit, segera langsung diobati. Seringkali ibu yang mempunyai anak kecil bayi ini
tidurnya menjadi berkurang karena sering terbangun untuk merawat dan mengasuh anaknya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah bayi memulai sampai usia sekolah, ia disekolahkan dan dibiayai segala keperluannya oleh ibu. Demikianlah kasih sayang ibu kepada anaknya. Pantaslah jika ada pepatah yang mengatakan kasih ibu sepanjang jalan, kasih ibu sepanjang panggalan. Artinya kasih sayang ibu itu kepada anaknya diibaratkan jalan yang tidak pernah ada batas dan tidak ada ujungnya. Artinya berlanjut terus. Tetapi kasih sayang seorang anak terhadap ibunya itu sangat terbatas. Seringkali setelah orang tuanya meninggal, anaknya menjadi lupa akan jasa orang-orang tuanya. Dalam sebuah hadis dinyatakan, ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ia bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak saya kasihani dengan baik?" Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian ia bertanya lagi, "Siapa lagi, Nabi?" Beliau menjawab, "Ibumu." Kemudian laki-laki itu bertanya pula, "Lalu siapa lagi, Nabi?" Beliau menjawab pula, "Ibumu." Selanjutnya laki-laki itu bertanya pula, beliau menjawab pula, "Ibumu." Selanjutnya laki-laki itu bertanya pula, "Lalu siapa?" Nabi menjawab, "Kemudian bapakmu." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut di atas digambarkan bagaimana seseorang berbakti kepada ibunya. Sampai ditekankan 3 kali baru disebutkan ayahnya. Hal ini menunjukkan betapa seseorang harus berbakti kepada ibunya, kemudian kepada ayahnya. Namun demikian perlu dipahami juga bahwa berbuat baik dan berbakti kepada bapak juga harus tetap dilakukan. Banyak sekali ayat Al-Quran yang memerintahkan agar seseorang bakti kepada orang tuanya, antara lainnya, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tuanya. Kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Quran Surat Luqman ayat 14. Para hadirin yang berbahagia, yang saya hormati, demikian besarnya peranan orang tua atas anaknya yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Inseminasi buatan atau dengan bayi tabung tanpa orang tua laki-laki dan perempuan, ayah atau ibu adalah yang memiliki sehubungan dengan peranan orang tua terhadap anaknya. Peranan terbesar dari orang tua terhadap anaknya adalah karena orang tua itu menjadi sebab adanya anak. Anak harus berterima kasih kepada kedua ibu bapaknya yang menjadi perantara penyebab adanya anak. Sesudah berterima kasih kepada Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk menjadikan manusia, terhadap orang tua diharapkan kita selalu berbuat baik dan berbakti. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 23-24. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dan dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil." Hadirin jamaah yang berbahagia, dari ayat ini jelas terlihat bagaimana adab seorang anak terhadap orang tuanya. Yang jelas, seorang anak harus merendahkan dirinya, berkata yang baik, menyayangi, dan mendoakan terhadap kedua orang tuanya. Dari ayat ini juga terlihat bahwa Allah memerintahkan untuk menyembahnya, kemudian berbuat baik kepada ibu bapa. Dari tata urutan itu, tempat ibu bapa diturunkan setelah menyembah Allah, barangkali itu sebabnya, maka kita dianjurkan untuk senantiasa mendoakan orang tua, seperti diungkapkan dalam firman Allah. "Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang
mereka ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan lagi orang-orang yang zolim itu selain kebinasaan. Quran Surat An-Nuh ayat 28. Para ulama menyimpulkan bahwa ada 10 hal yang menjadi hak ibu bapak. Yang pertama, bila ia menghajati makanan, hendaklah kita berikan. Yang kedua, bila ia menghajati pakaian, hendaklah kita berikan. Yang ketiga, bila ia menghajati kepada penghidmatan, hendaklah kita laksanakan. Yang keempat, bila ia menyuruh, hendaklah kita taati, kecuali menyuruh berbuat jahat atau durhaka. Yang kelima, bila ia memanggil, hendaklah kita sahut dan datang. Yang keenam, melembutkan suara bila bicara dengannya. Yang ketujuh, memanggil dengan panggilan yang menyenangkan. Yang kedelapan, meridhoi untuk keduanya apa yang kita ridho buat diri kita. Yang kesembilan, berjalan atau lewat di belakang. Yang kesepuluh, memohon ampun untuk keduanya bila kita memohon ampun buat diri kita sendiri. 10 hal tersebut merupakan hak orang tua, dan sebaliknya, bila hak tersebut tidak terpenuhi atau dilaksanakan oleh si anak, maka si anak tersebut durhaka. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian barangkali timbul pertanyaan, bagaimana caranya kita berbakti bila orang tua kita telah meninggal? Di antara cara berbuat baik bagi orang tua yang telah tiada adalah dengan cara menyambung silaturahmi dengan teman, saudara, atau orang-orang terdekatnya. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 20 dan 21. Yaitu artinya, itu orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak merusak perjanjian, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk yang dimaksudkan dengan yang diperintahkan oleh Allah. Mereka menghubunginya. Dalam ayat ini adalah silaturahmi atau persaudaraan. Jadi menghubungkan tali persaudaraan itu emang diperintahkan oleh Allah, sehingga memutuskannya termasuk pekerjaan yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, demikianlah khutbah singkat yang dapat khatib sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi khatib khususnya dan bagi kita sesama selaku kaum muslimin, dan semoga Allah memberikan kekuatan iman dan kesabaran dalam menjalankan ridho kehidupan ini, sehingga kita benar-benar dapat menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.